Shalom saudaraku, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini kita semua umat Tuhan terus dikuatkan. Iman kita terus bertambah-tambah kepada Kristus. Hidup kita terus semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Dan kasih kita semakin nyata kepada Yesus dan kepada sesama kita. Karena kita percaya firman Tuhan jelas mengingatkan kita bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Jadi firman Tuhan tatkala kita terus merenungkan, kita tinggal dalam terang Tuhan yang ajaib. Tatkala kita terus mendengarkan firman Tuhan, Yesus mengajarkan kepada setiap kita bahwa firman-Ku telah membersihkan hidupmu. Bahwa setiap kita terus semakin hari semakin dibersihkan. Setiap karakter-karakter yang jelek, karakter-karakter yang tidak memuliakan nama Tuhan, kebiasaan-kebiasaan tidak berkenan kepada Tuhan dikikis semakin hari semakin habis. Tatkala kita terus mengisi hari-hari hidup kita dengan firman Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, buat setiap umat Tuhan yang merasa terberkati melalui program Bible and Coffee ini, saudara bisa memberkati setiap umat Tuhan lainnya dengan cara membagikan kembali renungan singkat ini, sehingga ada banyak umat Tuhan juga boleh tetap terus dikuatkan, tetap terus memiliki pengharapan, dan tetap terus hidup memuliakan nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini, hari kedua di bulan yang baru, di bulan Februari kami mengecap kebaikan Tuhan. Kami percaya hari-hari yang kami jalani, hari-hari yang kami lewati semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Kembali kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Kami percaya hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya setiap kita anak-anak Tuhan itu harus mengalami pemurnian. Sama-sama bilang sama saya harus dimurnikan. Laksana emas, saudara dikasih dalam Tuhan, semakin dimurnikan akan semakin tinggi nilainya. Sama kehidupan umat manusia pun harus semakin hari semakin dimurnikan. Iya kan? Bagaimana kita dimurnikan? Kita perlu dimurnikan dengan masalah. Kita perlu dimurnikan dengan pergumulan. Dan kita perlu diuji. Karena ketika kita dimurnikan dan kita diuji, maka terlihat hasilnya. Apakah kita sudah lulus ujian atau kita mesti ya kan? Mesti ulang kembali. Nah hari ini dalam Mazmur pasal yang ke-66 ayat 10 sampai dengan ayat 12, pemazmur bilang seperti ini. Sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air. Perhatikan selanjutnya. Tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Jadi pemazmur mengajak setiap kita untuk mengerti bahwa kehidupan kekristenan tidak lepas dari pemurnian. Kehidupan kekristenan tidak lepas dari pengujian. Kita diuji, kita dimurnikan melalui keluarga, rumah tangga, pasangan hidup kita. Kita diuji, dimurnikan melalui pemimpin-pemimpin kita. Kita diuji, dimurnikan melalui satu masalah demi masalah yang lain, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Lihat pemazmur mengalaminya. Engkau memuji kami, Engkau memurnikan kami, Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air. Tidak berhenti, tapi tidak berhenti sampai di situ, saudaraku. Kitab pemazmur katakan selanjutnya, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga kami bebas. Berarti masalah tidak selamanya terus-menerus ada dalam kehidupan kita. Maksudnya tidak ada selama-lamanya pergumulan kita itu terus saja. Tidak, saudaraku. Itu adalah pengujian, itu adalah pemurnian. Sehingga ketika Tuhan lihat kita sudah diuji, kita sudah berhasil melewati masa-masa pemurnian, kita sudah berhasil masa-masa pengujian, maka kita akan melewati dan kita akan naik tingkat. Ketika kita naik tingkat, kita pun tetap terus akan diuji. Ketika kita naik tingkat, kita pun tetap terus akan dimurnikan. Sampai kapan? Sampai kita benar-benar serupa dan segambar dengan Allah kita. Memiliki hati yang benar-benar tulus. Memiliki hati yang benar-benar mengasihi dan mencintai Tuhan. Seperti itulah yang Tuhan mau. Karena kita manusia perlu dimurnikan. perlu diuji, perlu dituntun, perlu dibimbing, gitu kan.
Di dalam Daniel pasal 12 ayat yang ke-10 juga dikatakan demikian. Banyak orang akan disucikan, akan dimurnikan, akan diuji. Banyak orang akan dimurnikan, saudara, disucikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan tetap berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan orang-orang fasik, orang-orang tidak takut akan Tuhan, nggak mengerti kenapa ada masalah, nggak mengerti kenapa masalah ini datang terus-menerus, nggak tahu. Tapi kita anak-anak yang takut akan Tuhan, orang-orang bijaksana akan memahaminya, kata Daniel. Akan tahu kenapa? Karena setiap orang akan dimurnikan, setiap orang akan disucikan, setiap orang akan diuji. Kita yang hari-hari ini ngadapin masalah, kita tahu ini pemurnian kita. Kita yang hadapi pergumulan, kita yang datang menghadapi masalah, tiba-tiba datang menghampiri rumah tangga kita, menghampiri usaha kita, menghampiri pekerjaan kita, menghampiri kesehatan kita. Kita nggak jadi orang-orang yang stres. Kita tahu kok, oh ini pembentukan Tuhan. Ini pemurnian Tuhan, ini pengujian Tuhan untuk memurnikan hati kita. Apakah kita tetap mengikuti Tuhan dengan setia atau kita justru mundur tatkala masalah itu datang ke dalam hidup kita. Disitulah kita diuji, disitulah kita didewasakan. Ya, saudaraku, setiap kali kita melihat ada bangku sekolah gitu kan, maksud saya setiap kali kita mengalami bangku sekolah, kita melewati masa-masa ujian. Baik tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SMA, bahkan untuk masuk perguruan tinggi pun kita perlu diuji. Untuk apa? Untuk kita bisa menyesuaikan. Iya kan? Ketika kita SD nggak mungkin kita langsung masuk ke bangku SMP, nggak mungkin. Kecuali kita cuma main-main aja, keliling-keliling aja dalam bangku sekolah menengah gitu kan. Tapi untuk masuk dan mengikuti setiap kurikulum yang ada di SMP, maka kita harus ujian. Supaya apa ujian itu? Untuk dapat menyamakan, untuk dapat mengetahui apakah kita sudah sanggup, sudah bisa, sudah layak untuk duduk di bangku SMP. Sama demikian pula kehidupan kita. Tuhan menguji, Tuhan memurnikan, Tuhan mendewasakan kita agar kita siap terima sesuatu yang lebih besar dari sebelumnya. Ini penting, saudaraku. Iya kan? Bagaimana kita bisa siap menerima sesuatu yang lebih besar dari sebelumnya kalau Tuhan lihat kita belum sanggup, kalau Tuhan lihat kita belum mampu. Itu sebabnya kita perlu dimurnikan, kita perlu diuji, kita perlu didewasakan agar ketika kita mampu menerima apa yang lebih besar yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita siap menerimanya dan kita tetap memuliakan Tuhan. Kita nggak jadi orang-orang yang sombong ketika kita dipercayakan sesuatu yang lebih oleh Tuhan. Kita nggak jadi orang-orang yang akhirnya meninggalkan Tuhan ketika kita dipercayakan sesuatu yang lebih oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah dimurnikan, karena kita sudah diuji, karena kita sudah disucikan. Saudaraku, persiapkan hidup kita. Karena ada waktunya di mana kita naik tingkat. Dan untuk naik tingkat maka kita harus diuji, kita harus dimurnikan, kita harus disucikan, kita didewasakan oleh setiap badai kehidupan kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami tahu sebagai orang percaya kami harus melalui tahapan-tahapan ini, diujikan dan dimurnikan. Sehingga pada akhirnya kami menjadi pribadi-pribadi yang siap menerima sesuatu yang lebih daripada apa yang sebelumnya Tuhan percayakan kepada kami. Tapi sebelumnya kami sadar kami perlu dimurnikan. Sebelumnya kami sadar kami perlu diuji, didewasakan dalam mengalami segala sesuatu yang akan kami hadapi di hari-hari ke depan. Itu sebabnya hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, mampukan kami. Tatkala kami diuji, tatkala kami disucikan dan dimurnikan, Tuhan, kami kuat dan kami keluar sebagai orang-orang yang lulus untuk melewati tahap-tahap ujian dan pemurnian. Sehingga Tuhan pandang kami layak untuk menerima segala yang terbaik yang berasal daripada Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, materaikan firman-Mu dalam hati dan hidup kami. Sehingga ketika bangku ujian, bangku pemurnian itu menghampiri hidup kami, kami tetap teguh memegang firman Tuhan. Kami tetap terus berjalan memandang Tuhan. Dan kami lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup kami. Tuhan, hamba juga berdoa buat yang sakit dimanapun mereka berada. Kami percaya firman-Mu disampaikan, disembuhkan mereka. Tubuh kami disehatkan, diberkati Tuhan. Bahkan mereka yang mengalami pergumulan hari-hari ini, Tuhan ingatkan kami bahwa kami tidak pernah berjuang sendiri. Ada Yesus memegang tangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Setiap kita akan masuk dalam tahap ujian dan pemurnian. Kuatkan hati kita. Pandang terus Yesus. Pegang terus firman-Nya. Kita akan keluar sebagai orang-orang yang naik tingkat.
Tuhan Yesus memberkati kita.